Di saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beri label KKB Papua sebagai teroris, tindakan ini menuai beberapa pertanyaan. Bagaimana tidak? Kelompok KKB Papua malah menantang pasukan khusus TNI yang dikirim. Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri 2 bibir yang sudah dilepas lewat Abeak. Mau kirim berapa personel pun kita tetap akan lihat. Rupanya ada alasan mengapa KKB menantang TNI untuk berduel di kandang mereka sendiri, yaitu stok dan amunisi senjata yang terjamin. Beberapa kali kelompok kriminal bersenjata atau KKB melakukan pemberontakan di Papua. Saat melakukan aksinya, mereka menggunakan senjata-senjata tempur cukup canggih. Senjata mereka standar militer, padahal mereka hanya kelompok sipil. Lalu dari mana senjata KKB Papua? Berikut sumber senjata yang digunakan oleh KKB Papua. Buatan Australia dan Amerika. Sejumlah peneliti berhasil mengungkap jenis senjata yang digunakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Senjata berasal dari sejumlah negara. Kita duga senjata dari Australia, Amerika, dari luar lah pokoknya, kata pengamat teroris dari Universitas Indonesia Ridwan Habib dalam program Newsmaker Medcom ID bertemakan 400 pasukan hantu buru KKB Sabtu 8 Mei 2021. Namun hal itu tak bisa dijadikan alasan menuding Amerika Serikat dan Australia bekerja sama dengan KKB. Tapi senjata yang diidentifikasi diproduksi atau diambil dari negara luar seperti Australia atau Amerika Serikat. Ridwan juga mengungkapkan senjata diselundupkan melalui perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Fakta ini juga tak bisa dijadikan alasan menuding negara yang perbatasan langsung dengan Papua itu terlibat. Tapi ada perlintasan penyelundupan ilegal yang masuk dari situ. Dari daerah konflik di Ambon. Selain dari luar, senjata yang dimiliki KKB Papua juga berasal dari daerah dalam negeri. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan senjata milik KKB yang didapat dari dalam negeri seperti Ambon. Biasanya senjata yang bersumber dari dalam negeri adalah senjata bekas wilayah konflik. Senjata kemudian dikirim melalui jalur tikus di Papua. Seperti diketahui, medan di Papua cukup sulit dijamah, dikelilingi oleh lautan dan hutan. Inilah yang membuat mudah KKB menyelundupkan senjata. Didanai kontraktor kaya di Papua. Pasokan senjata yang terjamin ini diduga tak lepas dari campur tangan seorang pria bernama Panil Kagoya. Itu yang senjatanya 16 dengan lipat. Itu berapa harganya Bapak? Lipat 230. Lipat 230. Terus 16 350. 350. Itu yang 2 pucuk toh. Terus yang senjata lipat lagi terakhir 230. Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Hutsi mengatakan bila Panil Kagoya telah mengucurkan dana lebih dari 1 miliar rupiah untuk pasok senjata api untuk KKB. Nama Panil Kagoya sendiri muncul di pengakuan DC dan FA yang merupakan tersangka pemilik senjata api sebelum dibeli Panil Kagoya. Menurut Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Hutsi, Panil Kagoya telah menyuplai senjata pada KKB Papua sejak 2018 lalu. Di tahun 2020, Panil Kagoya dilaporkan telah kucurkan dana sebesar 500 juta rupiah untuk pembelian senjata api. Semua senjata tersebut menurut Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Hutsi telah diserahkan pada KKB yang berada di Nduga, Kabupaten Intan Jaya. Panil Kagoya diduga melakukannya bersama Guis Gwikjeng yang menjadi pemasok sejumlah senjata api kepada KKB. Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Hutsi ungkap sejumlah senjata diketahui asalnya dari Deki Chandra Warobai yang statusnya narapidana D8 kelas 2 Nabire. Itulah beberapa suplai senjata milik KKB yang diketahui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu banyak hal.